Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita puji syukur kepada Tuhan karena berkat penyertaan Tuhan, kita masih diberi kesempatan sampai saat ini untuk melakukan ibadah secara online. Ibadah minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sandi Hadiwijaya dengan menggunakan tata pranata ibadah khusus dikarenakan pada saat ini kita masih dalam masalah wabah pandemi COVID-19. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Kami, Majelis Jemaat GKJ Situbondo, mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah minggu pagi hari ini dengan menyanyikan sebuah pujian yang kita ambil dari KPJ nomor 2 ayatnya 1 dan 3. Allah Maha Suci. Suci kula asung puji impangi ibadah puniki ampunkan nyanto agen sifat jagat raya pinuji yang widi gengdiang lan ratri geksa lan ngrimbati drenging mana kula sami nyadong berkah sabda kang suci sabdanipun Gusti kang paring gesang sejati pinuji roh suci kang enggalken budi nilar gesang langit. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita bersama-sama, kita khususkan dan kita takbiskan ibadah minggu kita pada saat ini, 15 November 2020, di dalam pengakuan kita yang demikian. Saat teduh bagi Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ya Allah Bapa, pencipta dan pemelihara alam semesta ini, Allah yang adalah Roh Tuhan, Sang Penyelamat, Penolong, dan Penghibur kami. Kepadamu sajalah Tuhan kami beriman dan beribadah. Terimalah salam, keselamatan dan kesejahteraan yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyapa dan menyentuh setiap hati dan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan, kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu pagi hari ini 5 November 2020, kita bersama-sama kembali berjumpa dalam ibadah. Adapun dasar tema ibadah yang telah dipersiapkan oleh Majelis Agung Gereja Kristen Jayawetan, yaitu Among Rasa Tepo Seliro, dan kita juga bersama-sama mencoba untuk menghayati ini di dalam membiasakan diri untuk kita selalu menyapa. Mari kita sambut tema ibadah ini di dalam kita memuji nama Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi 124, baitnya yang keempat, Kulo Sestu Nderek Gusti. Sestu nderek Gusti ngesto kendawu edi sok sinten kang nyatroni ulung utinesnani dunyawa pujo kuatir Gusti tan ewa kincir tuturi salaminyo ing catinda ing Gusti. Saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu pagi hari ini kita bersama-sama masuk di dalam penyerahan diri. Mendasari penyerahan diri kita, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 yang demikian firman-Nya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita menyerahkan diri kita
kepada Tuhan berdasarkan firman Tuhan yang baru saja kita baca dan kita dengarkan. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kami undang untuk kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang kami kenal di dalam pribadi Sang Kristus Yesus, yang merupakan firman yang hidup, yang tentu saja menjadi penolong bagi kehidupan kami. Kepadamu seluruh hormat dan kemurahan serta keagungan kami naikkan. Bila pada minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati sebagian besar karya indah Tuhan. Kami boleh Tuhan izinkan untuk kembali membangun persekutuan kami, beribadahan kami di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19. Ya Tuhan, begitu besar dan begitu luasnya kasih-Mu kepada kami, sehingga Tuhan boleh menata dan merawat hidup kami. Di pagi hari ini ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 1-17, tentu saja kami teringat akan setiap sikap kehidupan kami yang telah kami lakukan. Jujur di hadapan Tuhan, kami masih belum mampu melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Kami masih berusaha, kami masih melakukan segala sesuatu seturut dengan kemauan dan keinginan secara pribadi atau secara kedagingan kemanusiaan kami. Maka di pagi hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami memohon maaf, kami memohon ampun dan juga belas kasihan Tuhan, supaya kami kembali ditahirkan, kembali dikuduskan, kembali disucikan, sehingga kami semua layak merasakan serangkaian sentuhan sapaan Tuhan dalam peribadahan minggu pagi hari ini. Harapan kami ingin hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menopang, menolong, memimpin, menerangi setiap perjalanan kehidupan kami, sehingga setiap angan-angan kami, tutur kata kami, perilaku kami memancarkan dan mencerminkan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, inilah permohonan pengampunan penyesalan kami. Semua kami letakkan ke dalam tangan kuasa Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia, bagi setiap hati, setiap pribadi yang dengan jujur, tulus mengaku setiap kesalahan, pelanggarannya di hadapan Tuhan kita Sang Kristus Yesus. Dia adalah Sang Firman yang hidup, Dia adalah sumber kebijakan, Dia adalah sumber kasih, sayang, dan pengampunan. Dan setiap kita senantiasa diberikan pengampunan. Mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita renungkan berita anugerah ini dan menjadi kekuatan penghiburan bagi kita semua di dalam kita berproses untuk hidup hari lepas hari. Kita sambut berita anugerah ini dengan kita bernyanyi kidung Pasamuan Jawi nomor 103 bait 1 dan 2, Allah yeku pangen satuhu.
bebasan kang sejati ing jurang empati tan wedi pilai wit Gusti pribadi kangandi nadyan dan sakada mana datang sempla wit berkanya rumbentah bungka bejan soka darman ngiring pura mining kesang setepulo badhe manggen tansah ing daleme sang Yehuwa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini yang terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita satu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang penuh kasih, penuh rahmat, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas campur tangan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pada minggu pagi hari ini, Engkau masih memberikan satu kesempatan kepada kami semua untuk menggumuli firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Sandi Adiwijaya kiranya nantinya dapat kami pakai sebagai pegangan di dalam kehidupan kami, di dalam kami bermasyarakat, terutama di dalam kami menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Gusti ngandika kula mirengaken Gusti ngandika kula ngestakaken. Bacaan minggu pada pagi hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikian bacaan pada minggu pagi hari ini.
Amin, amin, amin. Shalom, salam patunggilan Bapak Ibu dan Saudaraku. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Kami semua para pelayan jemaat Gereja Kristen Jayawetan Pasamuan Situbondo selalu berdoa untuk Bapak Ibu dan Saudara para pemirsa dimanapun panjenengan berada, selalu berada di dalam rengkuhan kasih dan pemeliharaan Sang Kristus Yesus Tuhan kita, dan senantiasa berada di dalam tuntunan Sang Roh Kudus, sehingga di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi, mari senantiasa kita lakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Ya, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun panjenengan berada, kegiatan menyapa dan disapa adalah sesuatu kegiatan yang sering, bahkan setiap kali kita lakukan di dalam setiap rangkaian kehidupan kita hari lepas hari. Sejak kita lahir, bahkan baru saja kita bangun pagi hari ini, kita sudah melakukan kegiatan tersebut, menyapa dan disapa oleh orang lain. Bahkan kegiatan menyapa dan disapa ini seringkali menjadi satu bagian yang sangat luar biasa. Kalau sebelum zaman pandemi COVID-19, biasanya umumnya kalau kita pagi hari menyapa orang dengan tentu seringkali kita sertai dengan jabatan tangan. Untuk di Indonesia seringkali melakukan dengan jabatan tangan. Ada juga yang menyapa orang-orang yang terdekat, orang-orang yang terkasihi, yang kita kasihi, dengan kita memberikan sentuhan pada pipi kanan dan kiri. Atau juga belahan dunia yang lain ada yang melakukan dengan menempelkan hidung mereka. Mereka menyapa dan disapa. Tentu saja sapa dan menyapa ini adalah satu komunikasi awal yang akan membangun sebuah kedekatan dan keintiman setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita bertemu dengan orang yang baru, atau kita datang ke tempat yang baru, entah itu gereja, entah itu lingkungan, entah itu kantor tempat kerja kita, pasti kita seringkali melakukan perkenalan supaya kita mudah untuk disapa dan kita bisa dengan mudah menyapa orang-orang di sekitar kita, sehingga tidak ada yang namanya canggung, tidak ada yang namanya diam satu dengan yang lain. Dan saya yakin dengan hal yang menyapa ini akan membuka jalan komunikasi dan kedekatan dengan setiap orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 7, di mana adalah bagian dari bacaan Hakim-Hakim pasal 4 1 sampai 24. Di sini adalah menceritakan tentang peristiwa di saat dan di setelah Ehud mati, dan bangsa Israel pada saat itu belum memiliki raja sebagai pemimpin. Maka yang menjadi penggerak motor bagi mereka untuk mendekatkan bangsa Israel ini kepada Tuhan menggunakan jalur nabi atau para hakim. Nah, setelah Ehud ini mati, bangsa Israel kembali menjadi bangsa yang bebal, kembali menjadi bangsa yang tidak mampu menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan mereka kembali kepada tindakan-tindakan yang jahat. Maka Tuhan
menyerahkan bangsa Israel tersebut kepada situasi yang pelik pada saat itu. Bangsa Israel diserahkan kepada seorang raja, yaitu Yabin, dan raja itu memiliki panglima tentara, yaitu Sisera. Sisera ini memiliki perlengkapan, memiliki berbagai macam senjata perang dan kereta yang jumlahnya begitu banyak, yang mampu mengalahkan, memukul kalah bangsa Israel. Ketika bangsa Israel sudah berada di posisi yang terjepit, mereka sudah merasa bersalah, mereka kembali berseru kepada Tuhan dan mereka meminta tolong. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketika saat itu Tuhan mendengar jeritan, Tuhan mendengar setiap seruan dari umatnya. Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan jalan keluar melalui seorang nabiah dan juga hakim. Dan ini adalah satu-satunya nabiah dan hakim perempuan pada saat itu, yaitu Deborah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Deborah menjadi hakim, menjadi nabiah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Deborah ini juga bersama dengan panglima perang yang luar biasa, yaitu Barak. Panjenengan bisa melihat di ayatnya yang ke-6. Ia memanggil dan menyuruh Barak bin Abinoam dari Kedes ke daerah Naftali. Dia datang untuk berangkat ke sana. Bapak, Ibu, dan saudara, dua pribadi ini dipakai oleh Tuhan untuk menyapa. Jadi kehadiran Deborah dan Barak ini sebagai nabi dan sebagai hakim dan juga sebagai panglima perang, ini adalah sentuhan dari kehadiran sapaan Tuhan kepada umatnya. Dengan sapaan dan sentuhan Tuhan kepada umatnya ini membuat semangat kembali berkobar. Bangsa Israel yang tadinya ngelokro, bangsa Israel yang tadinya sudah kecil hati, ketika datang dua pribadi bisa memompa semangat, bisa mampu menunjukkan kembali kekuatan yang senantiasa berasal dari Tuhan. Luar biasa Bapak, Ibu, dan saudaraku, untuk menyapa dan disapa. Kekuatannya begitu luar biasa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu saja ini sebuah pembelajaran bagi kita semua. Bagaimana sebenarnya Tuhan Allah kita selalu menyapa setiap kehidupan kita melalui rangkaian peristiwa yang terjadi. Tentu saja di pasal 4 Tuhan menghantamkan bangsa Israel ini kepada peristiwa yang pelik. Sebenarnya Tuhan ingin menyapa bangsa Israel untuk kembali kepada jalur yang benar. Dan juga kehadiran Deborah dan Barak juga sebagai wujud hadirnya sapaan Tuhan di tengah-tengah keberadaan mereka. Ini sama halnya ketika kita melihat dinamika hidup kita, Bapak, Ibu, saudara. Tentu peristiwa-peristiwa yang terjadi, suka dan duka yang ada, yang kita hidupi selama ini, tentu saja itu adalah kehendak Tuhan. Dan Tuhan memiliki tujuan yang pasti untuk kita menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berpikir jernih. Mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita bukan dengan kacamata dunia, tetapi dengan kacamata iman. Saya ingat ketika saya mengalami sebuah penderitaan yang berat, saya mengalami sebuah pergumulan yang itu harus menguras tekan batin saya tahu sangat berat, dan ketika beban itu berat sekali,
Yang sering kita lakukan dan saya juga saya lakukan adalah saya melihat dengan kacamata dunia. Ketika peristiwa berat itu saya mulai marah dan saya mulai kecewa dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat, apa yang saya dapatkan. Saya tidak terlambat untuk baca firman. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara juga sama. Saya tidak pernah berhenti untuk berdoa. Setiap hari, setiap kali saya selalu berdoa. Saya tidak pernah putus yang namanya memuji Tuhan. Saya tidak pernah putus yang namanya memuji Tuhan. Tetapi kenapa kok yang namanya musibah, namanya pergumulan, namanya persoalan, entah itu di dalam diri kita atau di dalam keluarga kita atau di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan masyarakat, tetangga, saudara kita. Tetapi itu terus menerus menerjang pergumulan itu. Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya ini adalah sapaan dan sentuhan Tuhan supaya kita semakin hari bukan semakin menjauh kepada Tuhan, tetapi kita semakin dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ketika bangsa Israel menghadapi tantangan yang berat, mereka diserak-serakan oleh panglima perang dari Raja Yabin, yaitu Panglima Sisera. Tuhan menghadirkan Deborah dan Barak. Artinya Tuhan memberikan jalan keluar bagi umatnya. Ketika kita dekat dengan Tuhan dan kita senantiasa menyapa dan kita disapa oleh Tuhan, maka Tuhan juga tidak akan pernah tinggal diam untuk mengkondisikan kehidupan kita lebih baik lagi. Tuhan akan bergerak, Tuhan akan menyalurkan tangannya, Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Namun kita senantiasa harus mampu menyapa dan juga mendengarkan sapaan Tuhan. Mudah Bapak Ibu untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Namun apa yang tidak mungkin bagi kuasa Tuhan, ketika hati ini terbuka, hati ini mampu datang kepada Tuhan, maka semua yang sulit akan dibuatnya mudah. Selamat berproses, selamat menata diri untuk mampu disapa dan menyapa Tuhan, serta kita lakukan hal itu kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama dengan seluruh umat di seluruh dunia, kita memperbaharui iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang berbahagia, kita masuk di dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat nanti, mari kita ungkapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kembali kami menghampiri tahta Tuhan dengan segala ungkapan syukur dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, bila minggu pagi hari ini kami diizinkan kembali membangun peribadahan, membangun persekutuan di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19. Yang kami lakukan peribadahan ini secara online di rumah kami masing-masing atau di mana saja kami berada. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah peribadahan ini Tuhan boleh menyegarkan kami, mengajar kepada kami, membuka hati kami, mencelikkan kami melalui setiap rangkaian peribadahan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali bahwa setiap dinamika kehidupan kami, bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik peristiwa yang tidak menyenangkan sekalipun, Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kami. Bukan untuk menghancurkan semangat hidup kami, namun Tuhan ingin menyapa, ingin menyentuh, sehingga kami para umat-Mu mampu mendengarkan dan juga kembali menyapa Tuhan di dalam setiap waktu-waktu kami, di dalam saat teduh kami. Sehingga kami semakin dikuatkan, kami semakin kenal, kami semakin intim, kami semakin teguh di dalam beriman dan bersandar di dalam kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Maafkan kami dan ampuni kami bila kami bersikap di dalam kami menghadapi tantangan kehidupan kami. Kami selalu mengenakan cara pandang menggunakan kacamata duniawi. Justru saat ini Tuhan buka kami untuk senantiasa selalu membuka dengan kacamata iman. Terima kasih Tuhan untuk sentuhan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sapaan Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyapa, selalu menyentuh kehidupan kami melalui rangkaian dinamika yang ada di sekitar kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami menghidupi kehendak-Mu ini. Memampukan kami melakukan kehendak Tuhan dengan baik dan benar. Bapa Sang Surgawi, izinkan kami pada saat ini membawa syafaat kami. Kami teringat kepada keberadaan bangsa dan negeri kami yang pada saat ini masih terus berjuang untuk menghadapi tantangan-tantangan, bahkan menghadapi penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk para pemimpin pemerintah kami, mampukan mereka di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengambil peraturan-peraturan, sehingga kebijakan demi kebijakan yang mereka lakukan senantiasa mendukung keberadaan masyarakat. Dan mampukan kami semua, seluruh elemen masyarakat, bahu-membahu mendukung, mengikuti setiap arahan, setiap kebijakan yang dilakukan oleh para pemimpin pemerintahan kami semua. Kami juga menyerahkan Tuhan keberadaan tim medis, para relawan, peneliti, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mereka berjuang di bagian terdepan di dalam menanggulangi bencana non-alam
pandemi COVID-19 ini. Kiranya kesehatan, penyertaan tangan Tuhan menjamah mereka melalui saudara-saudara kami ini semua. Kami dan seluruh masyarakat segera terbebas dari dampak penyebaran virus COVID-19. Kami juga teringat akan beberapa wilayah di negara kami, Indonesia, yang pada saat ini mengalami beberapa bencana alam, baik itu banjir, tanah longsor, karena memang saat ini negeri kami memasuki suasana daerah curah hujan yang cukup tinggi. Kami mohon rahmat dan hikmat Tuhan ya Tuhan, sehingga kami semua seluruh masyarakat dapat berhati-hati, dapat menjaga kondisi sikap, sehingga bencana alam ini dapat diatasi dengan seksama. Dan juga kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap saudara-saudara kami yang mengalami musibah tersebut. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu, kasih-Mu menyertai mereka semua. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk setiap gereja, dimanapun gereja berada, terkhususnya Gereja Kristen Jayawetan, baik dari lingkup majelis agung, majelis daerah, majelis jemaat. Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan urapi para pemimpin gerejawi, sehingga melalui saudara-saudara kami ini, pelayanan, pekerjaan Tuhan senantiasa terwujud di tengah-tengah kehidupan gereja di dunia ini. Kami juga menyerahkan setiap program-program kegiatan di jemaat, setiap pelayanan demi pelayanan, baik itu pelayanan ibadah maupun pembinaan-pembinaan yang dilakukan, kiranya ya Tuhan boleh menjadi sarana untuk membangun, memperkuat dan bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan setiap hal yang ada di dalam kehidupan warga jemaat. Kami berdoa kepada mereka yang saat ini sedang sakit atau di dalam proses pemulihan, kepada setiap keluarga yang mendambakan kebersamaan, keharmonisan, mendambakan buah hati, setiap ibu yang saat ini sedang hamil, setiap pribadi yang mendambakan pekerjaan dan pasangan hidup, anak-anak kami yang bekerja, anak-anak kami yang belajar di tengah-tengah suasana saat ini. Para orang tua mampukan di dalam terus mendampingi, menemani masa-masa pertumbuhan dan perkembangan para putra putri mereka masing-masing. Para diuswo, janda, duda, yatim piatu, setiap pribadi yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban berat, mereka mengalami kepedihan, mereka mengalami kesukaran. Mari ya Allah, melalui kuasa tangan Tuhan, Roh Kudus Tuhan berkarya menopang, menolong, melegakan, meringankan, dan Tuhan memberkati melalui setiap permohonan-permohonan mereka. Kami percaya dan kami yakin tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan berkarya untuk kami semua. Ajar kami untuk selalu bersandar, ajar kami untuk selalu meletakkan hidup kami kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya Bapa, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang pada minggu-minggu ini mereka berulang tahun, kepada Bapak Daniel Waduuli, Ibu Elizabeth Sudari, anak Amabel Ovelia Prameswari Danudoro, dan juga keluarga Bapak Bambang Suwarno dan Ibu Endang Wahyuningsih, dan setiap pribadi lepas pribadi yang tidak mampu kami sebutkan nama mereka satu persatu. Engkau yang empunya kehidupan ya Tuhan, Engkau yang empunya berkat, anugerah, kehidupan senantiasa tercurah melingkupi keberadaan saudara-saudara kami yang berbahagia ini karena pertambahan usia kelahiran mereka ataupun perkawinan mereka. Kiranya
di dalam pertambahan usia ini. Mereka semakin mantap, semakin teguh, semakin kuat di dalam mengikut beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu ya Tuhan, perlengkapilah saudara-saudara kami ini dengan damai sejahtera surgawi-Mu, sehingga mereka mampu menyerahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ampuni kami, maafkan kami bila di dalam kami membangun persekutuan peribadahan ini, bahkan di dalam kami berdoa, ada dosa, kesalahan, dan kekurangan. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan jaminan pengampunan dan juga menyempurnakan persekutuan kami denganmu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, inilah harapan kami. Semuanya kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Sang Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup kekal dan abadi, yang juga telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang sudah kita persiapkan dari rumah untuk Tuhan. Dasar firman untuk persembahan pada minggu pagi hari ini kita ambil dari Alkitab Mazmur 96 ayatnya yang 8, yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, untuk penyerahan persembahan, Bapak Ibu juga bisa menyerahkan langsung kepada bendahara gereja. Bapak Ibu juga bisa menyerahkannya kepada Bapak Ibu majelis jemaat yang terdekat dengan kediaman, ataupun Bapak Ibu bisa menyerahkannya langsung kepada Bapak Sandi Hadi Wijaya yang berada di gereja. Dan untuk warga jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan khusus, bisa langsung mentransfer pada nomor rekening yang sudah tertera di layar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari untuk mengiringi persembahan kita pada minggu pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang kita ambil dari KBJ nomor 161, ayatnya yang pertama dan yang ketiga. Jiwa rogo kawula. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akan menundukkan kepala, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam dalam setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, kami mohon berkati dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, agar firman-Mu ini semakin dibentangkan di bumi seperti di surga. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap berkat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh membawa persembahan. Kiranya Bapa mengkuduskan, menyucikan, dan terimalah persembahan ini ya Bapa, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelebaran kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Bapa di surga, kami akan undur dari ibadah-Mu yang kudus ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami di setiap harinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita undur dari ibadah kita. Kembali ke setiap pekerjaan dan keluarga kita dengan penuh setia dan syukur. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, senantiasa kita membuka hati kita untuk bersama-sama merasakan sapaan dan sentuhan Tuhan. Dan kita juga melanjutkan sapaan Tuhan dan sentuhan Tuhan ini kepada saudara-saudara kita yang lain di dalam sentuhan dan sapaan kita kepada mereka. Karena kasih Tuhan, berkat Tuhan senantiasa memampukan, menguatkan kehidupan kita hari lepas hari. Kita akhiri ibadah ini dengan kita bernyanyi Kidung Pasamuan Jawi nomor 452, baitnya yang pertama, Tekating Manah Kawulo. Jemaat Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur, ketiganya yang Esa Tritunggal Maha Kudus, senantiasa memberi berkat, keselamatan, dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudaraku saat ini sampai sepanjang masa. Amin.